Sesungguhnya umat Islam di dunia itu dikalahkan oleh dua hal. Pertama, kemajuan teknologi dari apa yang saya sebut sebagai negara-negara barat, G7. Jadi G7 itu selalu atau pertanyaan yang biasa Bang Nursi sampaikan juga. Jadi model pembangunan ekonomi konstitusi atau balik lagi model pembangunan suka-suka para bandar. Artinya korporasi tadi. Kalau tadi bicara energi PLN dan sebagainya, ada teman saya yang menghitung, dia punya data juga yang kayak gitu. Itu luar biasa. Sebagai satu contoh ya, satu jalan di Jakarta, Sudirman Tamrin, ya jalan itulah. Itu penggunaan energinya sama dengan seluruh Kalimantan Timur dan Utara. Sekarang jadi satu. Itu ya? sama. Sama ya. Artinya sebetulnya kita ini juga boros, tapi atau tidak paham dengan bagaimana sih sebetulnya kita menggunakan energi. Ya kalau orang Barat kan mengatakan, oh kamu jangan ikut kita, kayak gitu kan. Tapi sebetulnya kita harus merumuskan sendiri bagaimana kita menjadi manusia yang tidak merusak lingkungan. Kayak misalnya sawit, siapa sih yang punya sampai juta-jutaan hektar? Oh, iya. Ya, perkebunan sawit, apakah itu PTPN negara kayak gitu, ataukah private, dan konfliknya seperti apa kita saya sih tahu. Pernah berinteraksi dengan mereka yang punya ratusan ribu hektar. Dan saya lihat itu diambil dari transaksi dengan Malaysia yang meninggalkan Indonesia begitu aja. Saya juga pernah ke wilayah konflik sawit, baik di Pariaman maupun di Pasaman, atau di Riau, atau kemudian di Kalimantan Barat. Itu periode 2004, gitu. Saya turun karena saya harus menyelesaikan konflik di antara kasus. Jadi sesungguhnya kalau ketika bicara sawit sampai dengan ratusan ribu hektar, letaknya persoalannya adalah yang seperti kita diskusikan, soal planologi, soal bagaimana tata ruang. Sebenarnya tata ruang kita dalam konstruksi mana wilayah perkebunan, mana wilayah residensial, zoning ya, zoning posisi itu mesti jelas. Lalu kemudian penentuan batas kepemilikan, sehingga negara asetnya itu tidak dilampaui oleh swasta. Tapi seringkali ini Bang, balik lagi ya, sawit. Ini kan dulu kan, itu adalah energi alternatif. Iya, tapi kan yang mereka bilang sebagai tapi merusak. B3, B1 posisinya. Nah, itu kalau kalimat merusaknya, memang soal humus tanah setelah 25 tahun baru kelihatan. Saya ingin mengatakan juga begini, kalau saya ngambil konstruksi ekonominya dulu. Dari konstruksi kajian saya, 20 pemilik sawit di Indonesia, besar-besaran yang Anda bilang tadi sampai jutaan hektar, itu total asetnya sudah mendekati APBN. Wow. 2000 sekian? Iya. Total aset. Triliun. Iya. Jadi kalau dihitung itu, jangan salah, mereka kekayaan. Itu makanya mereka bisa mendikte main-mainnya. Sehingga dia itu ya, dia bisa mengkudeta negara, atau dia naruh boneka-boneka. Lalu mereka melakukan yang namanya ekspansi. Ekspansi mereka bisa ekspansi secara vertikal, ekspansi mereka bisa secara horizontal, atau melakukan diversifikasi. Beberapa di antara mereka melakukan diversifikasi, sehingga diversifikasi terjadi, itu makin kelihatan bahwa total aset swasta besar di Indonesia itu sudah melampaui APBN. Bukan lagi sama, sudah melampaui APBN. Saya baru menyampaikan kemarin di sebuah ceramah saya, diskusi saya dengan DPRD Kota Cilegon, betapa Cilegon dan Banten sesungguhnya didikte oleh satu perusahaan, selesai. Sampai akhirnya mati itu Cilegon itu. Iya. Hanya mau diganti dengan apa? Karena import kan? Iya, itu kan Krakatau Steel, POSCO posisinya. Iya. Sebenarnya bukan hanya Krakatau kecil dan POSCO dengan Korea itu. Yang lain juga sama begitu, karena struktur kepemilikan tadi di planologi, 75% tanah di Cilegon itu dimiliki oleh swasta. Bukan negara. 25% adalah rakyat jelata yang tadi saya bilang kemiskinan mencapai 12,69%. Kan dahsyat itu. Artinya kalau kita mengambil begitu, itu bukti bahwa
korporasi melakukan kudeta. Jadi levelnya bukan level negara, dia sudah level pada level tingkat 2. Bahkan dengan kondisi sekarang levelnya sudah bisa kecamatan. Kenapa? Karena ini IT. IT itu sudah menjangkau pada level itu. Bahkan ketika Anda bicara tentang bisnis jaringan, gitu ya, chain link business namanya. Jadi mata rantai bisnis. Itu levelnya bukan lagi kecamatan, levelnya desa. Sudah seperti itu. Itu yang kemudian strukturnya disebut dengan hinterland. Desa ditarik oleh yang namanya kota kelurahan. Kota kelurahan ditarik kota kecamatan. Ditarik lagi nanti ke kabupaten. Kota kabupaten naik ke kota lagi, kota madya. Naik lagi ke provinsi, naik lagi ke nasional, naik lagi ke regional, naik lagi posisi ke internasional. Selalu begitu mekanisme tersudat-sudatan itu. Global city ya. Dan itu membuktikan bahwa sesungguhnya kita berhadapan dengan konstruksi business to people yang luar biasa. Karena mereka mengembangkan tidak sekedar melalui kebijakan. Karena mereka sudah masuk juga pada level teknologi. Dan itu sama sekali tidak disaingi atau tidak difikirkan dengan baik bahwa sesungguhnya mereka bisa begitu karena difasilitasi oleh the RN Law Public Policy. Dan kita selalu menganggap bahwa yang tadi ya development atau modernisasi atau apa, jadi kayak ukuran indikator-indikator kita maju itu yaitu tadi di set. Mereka belum menemukan kata baru dalam konteks globalisasi. Jadi setelah bicara developmentalism, ketergantungan globalisasi, dan sekarang eranya adalah Internet of Things, mereka belum menemukan istilah baru kecuali sekedar Internet of Things. Nah, Internet of Things ini adalah wujud baru dari globalisasi, wajah baru dari globalisasi. Nah, isinya kontennya tadi. Tapi kan terus kemudian dia bikin, oh iya kita sekarang era teknologi 4.0, tambah lagi 5.0 apa? Nah, ketika balik ke G20, saya selalu bilang begini, G20 itu Indonesia masuk karena satu. IMF salah dalam melakukan restrukturisasi Indonesia. Dan IMF minta maaf. Kami melakukan gugatan, Husnul. Saya, Sri Edi Suasono, dan beberapa teman-teman melakukan gugatan ke International Tribune. International Tribune-nya menjawab, tahu ya, ingat ya. Lalu IMF-nya menjawab, yang bisa melakukan gugatan bukan warga negara. Yang bisa melakukan gugatan adalah negara. Muncullah pernyataan, ya kami salah dalam memberikan resep pemulihan. Karena kesalahan itulah maka Indonesia masuk ke dalam G20. Nah, satu, latar belakangnya itu. Yang kedua, forum G20 adalah forum lobby. Dia tidak pernah bisa melampaui bobot karismatik, bobot kebijakan, bobot strategi World Economic Forum. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena World Economic Forum itu didominasi oleh siapa? Korporasi. Dan korporasinya korporasi besar. Di sana berperan yang namanya Mark Schwab, yang pidato di situ kan Bill Gates, yang kayak gitu-gitu lah. Yang pidato di situ kan Tesla, Elon Musk yang gitu. Pokoknya orang yang punya duit banyak gitu. Kayak gitu. Nah, bisa dilihat dari Indonesia ada yang bisa kayak gitu, tapi Anda bisa lihat dia sebenarnya representasi siapa gitu. Ada yang pernah bicara di World Economic Forum. Jadi artinya kita nggak bisa memandang G20. Jadi kepentingannya itu. Sementara ini kayak forum silaturahim. Ya betul. Memang forum silaturahim. Karena tidak ada keputusan yang mengikat. Nggak ada keputusan mengikat. Beda dengan kayak WTO. Iya, beda. Forum-forum itu beda. Beda dengan annual meeting-nya IMF, beda dengan annual meeting-nya IBRD, beda dengan annual meeting WTO. Sekarang mereka, kan mereka sedang mencari bentuknya ini. Dari pergeseran GATT, General Agreement Trade and Tariff, ke WTO. Dari WTO kemudian Trump marah-marah. Sehingga Trump keluar dari resolusi perselisihan. Dan sekarang kemudian dikembalikan oleh Biden. Tapi Biden juga tegas-tegas tidak bersikap tegas soal WTO. Tapi memunculkan kebijakan baru atas posisi TPP atau TTIP dalam bahasa saya. Mengembalikan format baru dalam hubungan internasional. Nah, itu berhubungan nanti dengan permainan industri militer. Jadi fire business gitu ya. Fuel business. Food business gitu ya. Itu semuanya berhubungan, Husnul. Fuelnya pasti berhubungan itu. Fire tuh udah industrinya, industri api itu, industri militer sesungguhnya. Ya, military industrial complex. Ya. Jadi itu pasti jadi satu, Husnul. Nah, Anda bisa lihat kenapa mesti saya ngomong kayak gitu. Anda bisa lihat tadi bagaimana misalnya Amerika kerjasama dengan Australia, misalnya kerjasama dengan Inggris, kerjasama dengan Prancis. Kemarin marah juga tuh. Ya, itu karena persoalan Prancis marah ke Australia. Amerika karena Australia punya
kapal selam berbasis nuklir, berbasis nuklir. Artinya Australia negara ketujuh yang punya kapal selam berbasis nuklir. Kebayang nggak yang dilintasi laut siapa? Indonesia. Dan tidak cuma itu aja. Bahkan kalau pelatihan ini, contohnya zaman saya di Australia, itu tentara Australia itu kalau latihan itu sudah tentara Indonesia berapa yang tuntak? Iya. That's it. Iya. Itu zamannya saya kuliah di sana. Gitu. Kemudian belum lagi kalau kemudian senjata misailnya itu diarahkan Jakarta lah, atau kalau Amerika itu Riau. Pokoknya di mana energi itu adalah pusat-pusat. Paham gak sih kita melihat seperti itu? Bahkan di Amerika itu ada undang-undangnya yang memberikan to protect korporasinya itu, bahkan perang pun itu dilakukan. Jadi kalau kita bahas tentang bagaimana di Afghanistan, bagaimana di Irak. Pertama yang paling nyata di Irak. Karena pada saat Saddam Hussein tumbang itu korporasi Amerika istilahnya fit Irak. Jadi yang tadi Bang kalau di dalam konteks GATT jadi GATT, WTO dan kemudian mencari bentuk baru. Dulu seringkali pertemuan yang di Uruguay round kayak gitu kan. Putaran Uruguay yang gagal. Uruguay kayak gitu ya. Balik lagi yang di situ. Tapi gini Bang, ini satu alternatif ya di dalam membahas isu ini. Sepertinya kok kita banyak sekali kita udah lihat bagaimana skenario mereka. Tidak adakah yang namanya alternatif? Kalau ada Islamic Development Bank, ada OKI, ada ini dalam konteks kontestasi global developmentalism atau memberikan satu value yang berbeda di dalam konteks. Kalau tadi Bang Nursi bicara kenapa 70-an developmentalism dan kemudian kelompok independensi apa itu yang Samir Amin yang memproduksi minyak, negara-negara produsen minyak yang kemudian OPEC. Yang kemudian kita juga waktu itu menjadi anggota tapi OPEC, kemudian dia enggak. Nah, sebetulnya kan kita bisa have a say. Jadi ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada global. Halo, ini sudah 48 tahun Perang Dunia Kedua selesai. UN pun itu yang namanya negara yang punya veto ya masih 5-5 itu saja yang kayak gitu. Nah ini sejauh mana sebetulnya? Walaupun saya mendengarkan teman yang dari Islamic Development Bank misalnya, ya sebetulnya dia belum pada level yang merumuskan counter kayak gitu ya, counter secara lebih tegas dengan model-model IMF, World Bank. Karena kalau saya lihat Islamic Development Bank itu ya seperti IMF, seperti World Bank saja, rather than dibandingkan kalau dia akan membangun satu kekuatan baru sebagai satu counter kayak gitu. Jadi kalau ada kebijakan intelijen kan kemudian ada counter intelijennya. Lah itu belum ya kesana. Sama sekali belum. Saya bahkan menyederhanakan begini. Dalam konstruksi sekarang, sesungguhnya umat Islam di dunia itu dikalahkan oleh dua hal. Pertama, kemajuan teknologi dari apa yang saya sebut sebagai negara-negara barat, G7. Jadi G7 itu selalu menjadi aliansi negara yang mendominasi dunia. Jadi aliansi negara yang mendominasi di dunia itu adalah G7. Pengorganisasian namanya OECD. OECD. Nama organisasi resminya OECD. Forum lobbynya. Dan dia menentukan semua itu nilai-nilai. Forum lobbynya G7. Oke. Dari lobby situ mereka bawa ke OECD, OECD bisa memutuskan. Jadi akan kelihatan kemana arahnya. Maka Indonesia bisa kelihatan. Misalnya kemarin bicara soal utang atau bicara soal kan ini bicara soal kencang soal utang. Perhitungan OECD duluan bahwa Indonesia adalah soal tax ratio, bukan soal utang. Soal tax ratio bahwa Indonesia adalah negara paling rendah tax ratio-nya OECD yang menegur. Sampai akhirnya keluar desakan untuk melakukan amnesti kedua. Nah, kalau kita masuk di situ, Islam bukan hanya ketinggalan pada konstruksi teknologi. Islam juga ketinggalan pada konstruksi kekuatan keuangan.
Nah, di sana karena dia cuma ngikutin saja. Nah, ketika Anda cuma jadi follower dari sistem, maka sesungguhnya Anda tidak menyiapkan sistem alternatif. Nah, yang menarik adalah kekalahan pembentukan organisasi karena umat Islam sendiri selain seperti menikmati dipecah belah gitu ya. Misalnya ketika Arab Spring 2010, 2011, 9 negara teluk rusak. Nah, lalu ketika 96, 97 Indonesia tidak cocok sama Malaysia. Bahkan beda kebijakannya, Malaysia bisa bangkit, Indonesia terseok-seok. Bahkan dibikin konflik IMF juga itu. Iya, jadi ada konflik. Malaysia nggak mau IMF, Indonesia begitu mau tidak mau. Thailand mau sekali tapi bisa bangkit. Thailand bangkit, Malaysia bangkit, Indonesia terpuruk posisi. Ya. Nah, artinya ketika Anda mempertanyakan sistem alternatif dari mereka, sesungguhnya bukan tidak ada. Tapi kelemahan pengorganisasian itu menyebabkan tidak munculnya apa yang disebut dengan kreasi atas nilai-nilai, atas sistem, sekaligus tidak muncul kreasi atas teknologi. Padahal dari segi sumber daya manusianya, harus saya bilang, tidak kalah gitu. Tidak kalah. Saya terus terang kalau saya ngelihat banyaknya anak-anak Islam di negara-negara maju yang begitu maju ya. Saya ngelihat Silicon Valley lah. Iya, bukan sekedar di Silicon Valley, bahkan pada ilmu-ilmu eksak. Oh iya. Bukan cuma sekedar pada ilmu itu, bukan sekedar Silicon Valley-nya, tapi juga di ilmu-ilmu eksak. Banyak anak Indonesia yang hebat-hebat, luar biasa. Anda tahu nggak desainer mobil BMW siapa? Anak Indonesia. Misalnya begitu. Ya kan, salah satunya kalau salah begitu ya. Kalau kita bilang. Nah, kalau kita ambil kerangkanya begitu, maka sistem alternatif menjadi tidak muncul disebabkan ketiga hal tadi. Kelemahan keuangan, kelemahan teknologi, kelemahan pengorganisasian. Apa kata kuncinya dari ketiga hal tadi? Seperti biasa, kelemahan kepemimpinan Islam. Aku mau ngomong leadership. Nah, lagi-lagi kenapa nggak muncul ya? Tadi karena satu, istilah saya menikmati di pecah belah. Yang kedua, vested interest-nya beda. Kepentingan masing-masing negaranya beda, padahal sudah diikat oleh namanya kulhu wa wahad. Itu yang saya bilang, mestinya kulhu wa wahad itu jangan dipahami dalam konstruksi la ilaha illallah untuk sekedar apa yang disebut oleh Buya Syakur sebagai persatuan, lalu kemudian disalahartikan dalam rangka husnul khotimah. Dia harus lihat dalam satu kesatuan utuh, dalam struktur, dalam kesatuan struktur kecil lahir sampai liang lahat. Dari struktur internasional, regional, nasional, sosial, komunitas, keluarga, individu. Ini bisa dilihat dalam kerangka la ilaha illallah dan qul huwallahu ahad. Nah, kalau ambil alternatif berpikirnya begitu, maka kepemimpinan dengan basis la ilaha illallah mestinya mempersatukan gitu. Dan tapi kepemimpinan yang mempersatukan itu akan melahirkan kebahagiaan dan pulang dengan husnul khotimah gitu. Ngelihatnya. Jadi dia tidak perlu ditabrakin, sehingga kajian-kajian yang membeda-bedakan itu tidak perlu sampai akhirnya membuat kita terpecah belah gitu kalau saya ngelihatnya. Jadi ini sebenarnya tantangan buat anak-anak muda ya. Betul. Tingkatkan ketakwaan, tingkatkan iman, belajar terus, carilah alternatif. Ya enggak? Betul. Banyak sudah tersedia di khasanah pengetahuan, dan ini sebetulnya sebagai satu challenge yang luar biasa untuk lead the world. Husnul, sebagai penutup kudeta korporasi bagian satu. Nanti kita lanjut bagian kedua sebagai penutupnya. Kita akui Barat berkembang. Kita akui ya. Materialisme. Teknologinya berkembang luar biasa. Kita akui. Tadi saya bilang, dia berkembang teknologi, dia berkembang di keuangan, dia berkembang di pengorganisasian, dia berkembang di kepemimpinan. Yang saya bilang, nanti ada hubungannya dengan model khilafah yang mereka ambil. Tapi pertanyaan besarnya, mereka kan tetap selalu terpuruk. Amerika diakui terpuruknya. Liberalisme yang gagal itu. Iya, posisinya. Anda kan lihat bagaimana... Jadi balik lagi Bang, tujuannya kan mereka selalu bicara tentang keadilan, kemanusiaan. Ngikutin aja ukuran-ukuran yang mereka bangun. Keadilan, gap. Tercapai nggak? Orang miskin kan, kalau kita lihat gapnya, mahalnya biaya kesehatan luar biasa. Keadilan, kemudian apalagi ketimpangan. Posisi, apa biasanya Bang Nursi rasialisme. Luar biasa. Bahasanya kita bicara tentang demokrasi, kesamaan posisi. Tapi very rasis di dalam konteks itu. Ya, yang saya mau bilang begini Husnul, di balik omongan itu berarti referensi Barat yang kita miliki, Anda punya, saya punya, tentang pemikiran Barat, sesungguhnya
tidak juga merepresentasikan pemikiran-pemikiran yang hakikat yang menuju pada trust seeking the truth dan truth seeking the trust. Tesisnya itu. Tesisnya. Tapi ada yang nanya loh, kalau Bang Nursi bikin tesis yang kita maksudkan itu adalah sebetulnya bangunan teori, bangunan berpikir, hubungan antara variabel dengan variabel yang kemudian konsepnya pada konsep pemikiran kayak gitu. Jadi bukan tesis membuat tesis. Iya, betul sekali. Itu. Jadi ada yang bertanya, "Oh, Bang Nursi ini tesisnya banyak." Tesis di dalam konteks bangunan berpikir. Yang paradigmatiknya sudah jelas. Bebaskan manusia dari 5K. Pertama, ayo Bang. Ketimpangan. Kemiskinan, ketimpangan. Ketertindasan dulu yang pertama. Pertama ketertindasan. Kebodohan. Kemiskinan. Ketimpangan. Kehinaan. Nah, untuk tidak seperti ini, jangan terapkan 5I. Salah satunya gitu. Nah, artinya. Tapi ini sudah trap. Tadi udah dikudeta. Nanti kayaknya di kedua. Oke, yang kedua itu. Kita bahas itu yang di kedua ya. Jadi sabar ya pemirsa IC The Real Show. Kita nanti akan lanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana sebetulnya apa yang harus dilakukan. Tadi udah sedikit ya, ada beberapa alternatif dan sebetulnya sudah ada ikhtiar. Cuma kemana itu ikhtiar, arahnya kemana dan bagaimana supaya kita lepas dari yang 5I. Satunya lagi. Yang 5K. 5K. Iya. Ketertindasan. Kebodohan, ketertindasan. Ketimpangan dan kehinaan. Supaya kita menjadi manusia yang tidak terhina. Memiliki supaya apa yang kita lakukan. Saya punya pertanyaan. Emang kalau Anda kaya raya dengan income per kapita sampai $10.000 gitu misalnya. Bahagia. Terus Anda tidak terhina? Tetap terhina kalau kemudian mendapatkannya dengan membuat negara lain akhirnya miskin itu dengan cara sumber daya dengan cara ngerampok bahasanya. Sekarang saya gunakan bahasa kayak gitu aja. Merampok kekayaan alam di negara lain atas nama demokrasi, liberalisasi gitu ya. Liberalisasi kan mereka gunakan atas nama dan privatisasi kayak gitu ya. Dan kemudian didukung juga oleh scholars dari negara tersebut. Yang BO tadi. Akademisi yang BO, scholars yang BO. Ditambah lagi juga kebijakan yang tadi. Janitor. Kebijakan publiknya yang tidak mendukung kepada kepentingan warga negaranya, tapi kepentingan korporasi. Karena sudah terjebak juga. Kenapa terjebak? Pemilunya dibiayai. Demokrasi korporasi. Demokrasi. Saya pikir sampai di sini dulu Bang Nursi. Kalau ikuti terus program IC The Real Show, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna untuk mencerdaskan kita semua ya. Saya juga belajar di dalam konteks ini bersama dengan Bang Nursi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berguna dan bermanfaat. Supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau yang tidak bermanfaat mohon dimaafkan. Saya pikir sampai di sini. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.